di tahun yang baru. Puji Tuhan, sampaikan senyum yang termanis buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus ya. Pagi ini kita sudah di awal yang menunjang rilis yang menyegarkan, dan kita percaya inilah lambang Tuhan memberkati kita dari awal tahun baru kita. Mari kita semua kita bangkit berdiri, kita akan buka dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8. Sebuah ayat singkat, karena hari ini kita akan ada pertemuan kudus, kemudian kita akan merangkaikan langsung maju ke depan. Jadi hari ini sedikit baru, ya oleh baru. Biasanya orang-orang yang berulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran nanti di akhir, mau dekat-dekat doa penutup. Nah, sekarang langsung dirangkai. Di firman Tuhan, perjamuan kudus langsung saya panggil ke depan. Jadi dalam suasana masih dalam hati lakukan firman dan kudus dan perjamuan kudus maju ke depan yang ulang tahun pernikahan dan kelahiran bulan Januari. Nanti kita akan doakan di dalam kuasa Tuhan. Bapak-bapak majelis, Malin, Bapak Tuhan, silakan maju ke depan tanpa dipanggil untuk bantu mendoakan. Dalam Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembahnya dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat membalikkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah berpaling. Seketika itu juga ambillah orang itu daripada kusta. Silakan Tuhan. Saya akan baca lagi sekali lagi. Ayat pertama di sini dituliskan bahwa setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Bukan satu orang yang mengikuti Yesus, banyak. Hanya apa motivasi mereka untuk Yesus? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Pasal 7 ayat sebelumnya. Ayat 28, 29. Matius pasal 7 ayat 29. Kesan datang. Dan setelah Yesus mengambil perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Di dalam Injil sinoptik yang lain, banyak orang mengikuti Yesus karena habis menikmati mukjizat 5 roti buah. Ada juga yang mengikuti Yesus karena berharap sesuatu untuk diterima. Bapak Ibu, saat mempersiapkan ini saya juga menjadi perenungan buat saya dan kita semua. Di awal tahun 2024 ini, apa motivasi kita mengikuti Yesus? Karena ingin memperoleh sesuatu kan? Karena ingin dijamah Tuhan kan? Atau karena ingin meningkatkan status sosial ekonomi masa depan saja? Saya jadi ingat dengan perkataan dari Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Beberapa kali Bapak sudah mengutip ayat ini, dan ini menjadi peringatan untuk kita betapa kita sungguh-sungguh memantapkan keinginan kita, motivasi kita ini Tuhan. Karena ketika kita ikut Tuhan, berharap sesuatu yang diterima, ada risiko yang kita akan hadapi. Pertama, kita akan mudah kecewa. Kedua, kita akan semakin kurang kuat dalam mengiring Tuhan.
Kenapa? Karena seringkali Tuhan memberikan jawaban doa tidak sesuai dengan cara dan waktu kita. Sehingga ketika kita berdoa dan kita merasa kita sudah ikut Tuhan sepanjang 2023, tidak ada bolongnya. Tetapi kenapa aku masih mengalami hal-hal seperti ini dan berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa dan jawaban, dan Tuhan bukan tidak dijawab, Tuhan menunda jawaban. Ada 3 jawaban Tuhan: menunda jawabannya, mengubah jawabannya, atau tidak dijawab. Karena apa yang kita doakan seperti dalam Yakobus itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, sama-sama kita baca 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Misalkan ini diberikan suatu pilihan, kamu mau menyembah raja atau dewa dari negara kerajaan Babel, atau tetap mempertahankan imanmu kepada Tuhan. Saat misalkan ini berkata di dalam raja kafir, jika Tuhan atau Allah kami yang kami sembah kami puja sanggup melepaskan kami, Allah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi saya suka itu harus, tetapi seandainya tidak. Ini dalam terminologi iman, ini adalah iman yang sudah level 4, iman yang militan, iman yang bukan ecek-ecek, iman yang bukan kaleng-kaleng. Tuhan, aku sudah iring Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh sampai hari ini, tapi masih ada hal-hal dalam hidupku dan keluarga besar yang aku doakan sampai hari ini belum Tuhan jawab. Jangan kendor, Bapak Ibu Saudara, jangan kendor, karena lihat apa yang dikatakan oleh Sadrak Mesak Abednego. Seandainya Tuhan tidak menolong, misalnya sama kalimat itu menjelas, tapi seandainya Tuhan tidak menolong saat ini juga, dan kami harus mati di perapian menyala itu, hendaklah raja, bukan sama raja Babylon, dan bukan Esa, hendaklah raja tahu ya, saya tidak akan mengubah imanku sedikit. Saya tidak akan menjadi tinggalkan iman Kristen. Saya tidak akan menyangkal imanku demi keselamatan jiwa dan tubuh. Sungguh ini suatu iman yang militan. Berapa banyak kita yang memiliki iman seperti itu? Silakan koreksi dan banyak pada diri sendiri. Kita kembali ke dalam Matius pasal 8. Ada 3 cerita dalam Matius pasal 8 yang pernah dibaca di rumah. Salah satunya sudah pernah saya sebutkan panjang lebar di beberapa tahun yang lalu. Dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 itu menyembuhkan sakit kusta. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dari Kapernaum. Ini sudah saya sebutkan pelan-pelan. Dalam Matius pasal 8 ayat 14 Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ketika Yesus berkehendak untuk menyatakan pertolongannya, kita harus mengerti ada satu rahasia yang harus kita pegang. Kenapa Sadrak Mesak Abednego bisa berkata seperti itu? Karena Sadrak Mesak Abednego tahu rahasia. Sungguh aku sudah jungkir balik ke depan berkuasa, lipat bukan kemanapun, menunjukkan kesetiaanku dalam mengiring Tuhan, tetapi kedaulatan Tuhan dengan cara waktunya Tuhan yang menyatakan pertolongan. Amin. Karena kalau kita menuntut Tuhan ikut cara dan waktu saya jamin di atas 100% mudah kecewa. Kenapa orang Kristen mudah kecewa? Karena dia baru merasa Tuhan tidak melakukan seperti yang dia mau, waktu dan cara. Amin. Saya mau mengikuti hari Senin jam 7 pagi, saya sembuh. Boro-boro Senin jam 7 pagi, sampai hari Sabtu jam 12 malam belum sembuh.
Apa yang terjadi? Aku mau Tuhan menyembuhkan aku, tidak usah mandi di sungai Damsyik yang kotor itu, kata Panglima Nama. Kecewa dia. Apa? Cara menyembuhkan saya dengan menyelam di sungai yang kotor ini? Panglima Nama bilang apa sama bujangnya ini? Mending saya balik lagi ke kampung. Di kampung saya sungainya jernih. Lihat, kenapa Panglima Nama kecewa? Karena dia berpikir Tuhan menemukan dia dengan cara dan waktunya ini. Menurut saya, tidak usah jalan-jalan di sungai. Cukuplah sembuhkan pakai penjabat yang begini. Tapi Tuhan melalui bujang Elisa berkata Allah kepada Panglima Nama, kamu harus mati 7 kali di sungai itu. Dia tahu sungai itu tidak bersih. Dan dia pergi. Sungguh dia memiliki anak buah yang bisa memberi nasihat. Jadilah kita karyawan atau anak buah siapapun yang bisa memberi nasihat, yang membangun buat siapapun. Bujang Panglima Nama berkata, komandan, udahlah, tak susah lah nyelam 7 kali di sungai itu. Apa sih susahnya? Itu nanti bisa sembuh atau tidak, itu kan kemungkinan dari bagaimana bahasa bebas itu. Dan syukur Panglima Nama itu sekarang ada di dalam jalan. Kenapa Nama kecewa, marah? Karena dia mengharapkan Tuhan menolong dia dengan cara dan waktunya manusia. Kita belajar untuk menjalani hari 2024 ini dengan bersandar bergantung sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita bersandar, berharap, membuat, kita seolah membuat bingkai terminologi Tuhan harus melakukan seperti ini dengan cara dan waktunya saya. Tuhan kayak jadi anak buah kita. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan berbagai hal, dan ini Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya di saat dan waktunya saya ya. Apa yang terjadi ketika saat dan waktu dan caranya beda dengan cara dan saat dan waktu manusia yang mintanya? Itu. Bapak Ibu masih terlihat. Kita buka ayat pertama dalam pasal 8 Matius. Ya, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat membayarkan aku. Ada poin-poin penting yang kita dapatkan dari ayat ini. Saya berharap ini menjadi langkah kita di awal-awal ini. Ketika kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Allah, kehendak dan kedaulatan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh tubuh kita hanya dari tanah liat dan dari utama saja. Saya pernah sampaikan ini di dalam PA. Manusia pertama namanya Adam. Adam dalam bahasa Ibrani artinya manusia. Adam dari unsur komposisi huruf alef, dalel, dan mem dalam bahasa Ibrani. Alef adalah huruf pertama Ibrani, selalu menyimbolkan sebagai simbolisasi Tuhan. Jadi kalau kita pisah kata Adam, Adam itu dari alef, dalel, mem, Adam. Alef itu hubungannya simbolisasi lambang dari Tuhan yang pertama. Dan itu artinya darah. Pembuluh darah kita, saya sudah sebut di dalam PA. Pembuluh kapiler kita yang dari ujung rambut ke kaki kita itu 90.000 kilometer. Silakan cari kita. Ada yang bilang 89.000 kilometer. Jadi kata Adam itu gabungan dari kata alef, Tuhan, dan pembuluh darah. Kalau kita putuskan unsur alahi dalam kemanusiaan kita hanya segumpal melihat denyutan pembuluh darah yang ada. Bapak Ibu, pembuluh darah kita panjangnya 90.000 kilometer, bukan 90.000 cm. Saya pernah sebutkan juga dalam PA. Ada salah satu kenalan dari teman saya,
dia harus operasi atau di Penang atau di Singapura atau di Amerika, saya lupa. Dia ada apa itu pembuluhan kakinya yang error, jadi dia harus transplantasi pembuluh darah 1 meter dipasang lagi di kakinya. Harganya berapa Bapak Ibu? 1 meter pembuluh darahnya harganya berapa? 100 juta. Tolong dikalikan 100 juta dikalikan 90.000 kilometer atau 90.000 meter atau 90 juta meter dikali 100 juta. Saya waktu baca ini, ya ampun, baru harga darah dari ribuan triliun. Ya kan? 1 juta kali 1 juta berapa? 1 triliun. Ini 90.000 kilometer dikali 100 juta per meter. Berarti 90 juta meter kali 100 juta, 9.000 triliun. Itu harga pembuluh darah kita. Silakan coba transplantasi 1 meter saja pembuluh darah kita di rumah sakit terkenal di dunia ini. Dikasih harga dulu, katanya dulu 100 juta, dulu nggak ada sekarang 100 juta Bapak Ibu. 100 juta dikalikan 90.000 kilometer ya. Betapa dasarnya kita itu baru pembuluh darah, belum jantung, belum paru-paru, belum kornea mata, belum nafas. Dan Alef dari bahasa dari pertama kali, huruf pertama selalu menimbulkan ketuhanan Yahweh itu di Adonai. Dan pembuluh darah, hanya seonggok pembuluh darah yang mungkin mahal tapi dia akan mati kalau Allah tidak tadi. Tapi ketika Allah berserta kita, Adam jadi seorang manusia yang hidup. Adam mah ditambah unsur jadinya debu tanah. Dan rupanya pembuluh darah manusia harganya ribuan triliun baru pembuluh darah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan yang datang dengan membawa hati termarginalkan, yang membawa dengan hati yang meragukan kebaikan Tuhan, yang datang mungkin dengan pesimis menghadapi tahun-tahun yang baru. Percaya Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia dalam setiap waktu sama kita. Amin. Cek aja diri nanti kita, cek aja. Kalau iseng-iseng nanti lihat di rumah, lihat pembuluh darah 1 meter 100 juta, 1 meter 100 juta dikalikan 90.000 kilometer pembuluh darah kaki yang harus itu. Di dalam Matius 8 ayat 2, seorang sakit kusta dia punya tahu rahasia untuk menaklukkan hati Tuhan. Ayat 2 berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Bapak Ibu, dalam penyampaian firman Tuhan ada beberapa metode: eksposisi, topikal, ekspositori, historikal, bibliografi, bahkan biografi sejarah. Hari ini saya akan ambil ayat ini saja. Ada berapa unsur yang akan kita ambil dari kalimat ini. Ketika seorang kusta ini dijamah Tuhan, dia tidak berkata begini, Tuhan Yesus, aku mau cara dan waktu Tuhan Yesus jamah saya seperti ini. Lalu dia keluarkan daftar list kepada Tuhan Yesus. Aku mau disembuhkan di dekat istana Herodes atau di depan taman yang indah sambil menyeruput teh yang manis, kemudian sambil baring di tepi pantai di waktu sepoi-sepoi jam 6 pagi lewat 10 menit. Enggak, dia tahu rahasianya bagaimana menjamah hati Tuhan sehingga Tuhan tergerak menyembuhkan. Lihat satu demi satu, kata demi kata. Maka datang seorang yang sakit kusta. Saudara-saudara kita termasuk ada di sini, sadarilah keadaan kita. Mungkin kita tidak sakit kusta secara jasmani, tetapi kita tahu hidup kita tidak sempurna.
Hidup kita seringkali tanpa sengaja kita jatuh dalam kubangan dosa. Tanpa sengaja orang bisa jatuh dalam dosa pikiran, persungutan. Dalam 1 Korintus 10 ada 5 dosa bangsa Israel: bersungut-sungut, kemudian berhala dan sebagainya. Orang Kristen tidak jauh dari kata bersungut-sungut. Ketika kita menghadapi tantangan, gesekan dengan orang lain atau sesama kita akan mudah berkata begini, sudah lah, aku nggak mau lagi. Saya nggak bisa ngomong, paling saya nggak bawa dalam rumah saja. Kiranya Tuhan yang menjamah orang ini. Karena kalau kita berkata-kata dengan manusia, seringkali kita akan tidak dianggap. Tetapi kalau Tuhan yang beracara dengan cara, dengan waktu yang tepat. Orang dusta ini, dia baru ambil satu sikap. Pertama, dia datang kepada Yesus. Langkah pertama kita, mari kita sadari keadaan kita yang sakit kusta. Oke, kita tidak sakit kusta kulit. Kita tahu kita punya kelemahan. Kita tahu kelemahan secara karakter. Ada karakter yang merah, kuning, karakter yang warna ungu, hijau. Semua punya kekuatan, semua punya kelemahan. Tetapi mereka tahu yang bisa menyembuhkan orang dusta itu tahu hanya Yesus. Langkah pertama kita mungkin simpel saja di tempat ini. Datang kepada Yesus. Yang jadi problem adalah banyak orang Kristen minta Tuhan yang datang ke dia. Tuhan, aku di sini ya, Tuhan datang. Seolah-olah aku kayak Gojek. Halo, ya. Pesan 5 minggu saya kayak gimana? Tuhan bilang, di depan pohon cabai nomor 5 sebelah kiri, nomor 6 sebelah kanan. Oh iya, datang ya. Tuhan datang ya. Nanti saya tidak bekerja. Nanti saya tidak setia ya. Ya, awas ya. Tuhan awas ya, tidak datang ya. Tuhan diancam. Awas tidak datang ya. Nanti saya tidak setia lagi sama Tuhan. Apakah Tuhan sebelah gini? Oh iya dong, iya kepada siapa kata Tuhan. Berapa banyak orang kayak nyuruh Tuhan seperti nyuruh Gojek, nyuruh Grab. Datangnya jemput saya di sini ya. Kalau kamu apa saya sewa yang lain. Saya sewa Tuhan yang lain. Begitu saat misalnya dia ngomong, Tuhan, tolong saya ya. Saya sebentar lagi mau dilempar ke api. Kalau Tuhan nggak tolong, ya udahlah aku jadi penyembah raja yang biasa saja supaya selamat. Apakah omongan saudara misalnya begitu? Kalau Tuhan sanggup sembuhkan, tolong saya, dia tolong saya. Kalau Tuhan saat ini belum dan tidak tolong saya tidak akan bergeser sedikit pun iman saya. Tapi apakah benar Tuhan membiarkan saudara misalnya kami ditolak di api? Cerita kita sudah tahu. Lalu terlihatlah orang keempat di perapian ini dan mukanya seperti setengah dewa. Itulah Kristofani Theophani, pernyataan Tuhan yang mendampingi saudara sekali ini. Langkah pertama orang dusta, dia datang kepada Yesus. Apa aplikasi kepada kita? Mudah. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan kita datang dengan songan. Rasa Lila bilang, datang itu bisa bersong. Mana Tuhan? Sambil doa ini. Apa nama anak saya ini? Apa nama anak orang saya? Mana dia? Mana dia? Mana Tuhan kayak anak buah dia? Mana Tuhan? Tapi datang ke Tuhan tapi dengan songong. Orang dusta tidak datang dengan songong. Nomor 2, lalu sujud. Mari kita sama-sama baca dengan keras. Ayat tidak akan berubah. Ini saja sampai habis. 1, 2, 3. Lalu sujud menyembah Dia. Poin kedua, datang ke Tuhan dengan berbagai mungkin pergumulan, mungkin dengan pengorbanan waktu, tenaga, perasaan. Datang ke Tuhan tidak mudah. Orang dusta zaman Israel adalah orang-orang yang dimarginalkan, najis. Baca kitab Perjanjian Lama. Orang dusta kalau dustanya terkena dinding, ini satu ruangan ini menjadi najis, harus dibersihkan, ditahirkan. Dia nyala sama orang itu jadi najis, harus berapa hari ditahirkan. Orang dusta menjadi orang buangan,
manusia biasa sentuh saja orang itu najis. Tapi bagaimana Yesus ini? Dia menjamah orang-orang yang berdoa. Dia menjadi pembebasan dengan orang-orang yang terikat, orang-orang yang merasa dipinggirkan. Orang kusta adalah kumpulan komunitas orang yang kalau jauh, bahkan konon orang-orang kusta itu punya kampung tersendiri. Ibarat kalau ada pulau terpencil di seberang lautan Mediterania, itu dikumpulkan di sana. Orang kusta semua dilempar di pulau itu untuk diasingkan. Gak berhak ada di tengah-tengah komunitas masyarakat pada waktu itu. Tapi coba lihat hati seorang Yesus ketika seorang kusta datang kepada Yesus. Yesus tidak bilang, "Enyah kosong, jorok najis." Dia lihat sikap hati seorang kusta. Bisakah kita seperti memiliki hati seorang kusta? Oke, kita tidak sakit kusta jasmani, saya ulang lagi. Tapi sakit kusta itu berbicara tentang segala hal apapun dalam hidup kita yang masih terbatas. Kalau saya masih emosian, saya masih suka bersulut-sulut, itu kusta. Kalau saya masih suka ngedumel di belakang atau ngedumel sama Tuhan, cerdas Tuhan, itu sudah kusta. Jangan lihat kita sekarang lagi ngurus cakep ganteng begini. Tapi kalau Tuhan pakai pandangan supernatural, berubah semuanya. Kalau yang saya lihat sekarang ini kan mata jasmani, pakaian kita bagus-bagus, pakai jas, ya, Mas Abraham pakai baju putih ya Mas. Tapi masalah hati Tuhan tahu loh ya. Amin. Kita tidak bisa bersandiwara di depan Tuhan. Tuhan tahu siapa di antara kita, mohon maaf, kita bisa juga kenal yang masih memiliki kusta-kusta rohani. Hari ini kita tidak mungkin tidak mengalami kusta jasmani, tapi kita punya kelemahan-kelemahan dalam karakter kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ketika kita dendam dengan orang lain dan kita berharap orang lain itu binasa, sama seperti kita minum racun dan berharap musuh kita yang mati. Kalau kita minum racun, siapa yang mati? Kita sendiri. Banyak ungkapan berkata begini, kalau kita berharap musuh kita itu binasa dengan kita minum racun, itu sama seperti kita tetap mendam perasaan yang salah, kecewa dengan orang, dan kita menutup ini, kita marah dalam hati, dan kita berharap orang itu binasa. Padahal orang itu tetap makan enak, tidurnya nyenyak, kitanya yang terus kering karena menahan amarah. Benar? Sama seperti kalian makan gelar di kaki kita, dan berharap musuh kita yang mati. Ketika kita menendam amarah ketahanan, roh kita lambat-lambat sakit. Jangan berharap orang yang kita kesali yang mati, dia tetap tidur enak, makan nyenyak, makan enak, tidur. Orang kusta sadar dia sakit kusta, langkah pertama datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah datang ke Tuhan. Tadi bicara minimal Bapak Ibu harus yang naik motor harus pakai jas hujan. Yang naik mobil memang sih enak, tapi kalau ada mobil tetap hujan juga kan. Itu sudah tantangan, itu pilihan. Hari-hari kita bangun, pilihan itu ada di dalam diri kita. Buka mata kita bisa pilih mau minum air putih atau minum teh, mau baca kita atau baca HP, itu pilih. Hari ini cerita orang kusta itu menjadi pertemuan buat kita semua. Di tahun baru 2024 ini, mari kita datang ke Tuhan dengan lebih rajin lagi. Amin. Datang ke Tuhan berarti kita yang berkorban. Kalau kita diam-diam duduk-duduk sambil makan gorengan begini, nggak ngapa-ngapa lalu Tuhan datang, itu enak banget hidup kita ya. Duduk-duduk, tiba-tiba Tuhan datang. Kamu mau sembuh kan? Nggak mau. Kamu mau obat kan? Mau. Ayo dikasih berkat, enak banget jadi orang Kristen gitu ya. Dan apa-apa. Kita datang ke Tuhan itu pasti ada pengorbanan, minimal waktu, tenaga, perasaan, apapun. Yang kedua, kita jangan datang dengan hati yang sombong, hati yang oh ya, orang kusta ini
Dia mengajarkan banyak hal kepada kita. Selain dia datang, kemudian datang dengan kerendahan hati, dengan menyembah Tuhan. Lihat kata berikutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan, jika Tuhan mau. Cukup. Poin ketiga, ketika kita datang dengan kerendahan hati yang menyembah Tuhan, dia ngomongnya begini. Tuhan, jika Tuhan mau. Tidak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin banyak baca buku rohani atau artikel rohani yang berkata dengan cara puasa 7 hari 7 malam, dengan puasa Easter, dengan puasa daun, dengan puasa ini itu, dengan puasa tanpa makan hanya minum saja, kemudian aku berdoa, dan oleh karena doa dan puasaku Tuhan menjawab doaku. Saya ada baca artikel dari pertemuan yang sangat senior di Romi. Kalau kita berkata seperti itu seolah Tuhan mengikuti apa mau kita dengan cara tuntutan. Aku sudah melakukan banyak hal Tuhan harus tahu dia. Itu sama seperti kita menuntut Tuhan. Poin 3 hari ini, orang Kristen berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia meletakkan kehendak Tuhan di atas cara dan waktunya Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau. Kita bisa mengiring Tuhan 10 tahun, tapi kita tetap tidak boleh menuntut Tuhan. Kita meminta boleh, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah. Tapi tidak ada ayatnya, tuntutlah Tuhan. Tuntut. Kenapa? Kalau kata menuntut, itu berarti kita sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku sudah memberi bagi Tuhan seperti ini. Aku sudah ikut Tuhan selama ini. Sudah berkorban tenaga, uang, materi, waktu, perasaan seperti ini. Dan saya aku untuk Tuhan bayar apa yang telah aku lakukan kepadamu. Jangan menuntut Tuhan di dalam menjawab doa-doa kita. Tapi datang kepada Tuhan satu dengan segala kerendahan hati, lalu dia menyembah Tuhan Yesus, dan dia berkata di dalam penyembahannya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya akan panjang. Pesan firman Tuhan cukup simpel, 4 poin. 1, tetap datang dan cari Tuhan selama ia berkata. Saya tidak tahu tahun ini akan jadi tahun pergumulan atau tidak. Pemimpin yang baru apakah dapat memberikan kebebasan atau ada tantangan, kita tidak tahu. Kita berdoa dan berdoa. Yang kedua, datang kepada Tuhan, tentu perlu pengorbanan, dan datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah. Tidak ada satu alasan pun kita yang dapat menjadikan alasan supaya Tuhan bisa kita tuntut untuk menolong saya. Tidak ada. Nafasmu, pembuluh darah, jantungmu, hidupmu, semua karena anugerah Tuhan. Sedetik Tuhan berhentikan sebentar saja untuk jantung kita selesai. Roh kembali kepada Tuhan, debu kembali kepada debu. Kita ini siapalah, selalu saya ingatkan. Karena mungkin kalau PL di dalam kitab Kejadian, selalu saya ingatkan kita hanya debu tanah liat saja yang berarti. Bapak-bapak Ibu Komisi Sosial Ekonomi yang sudah sering kali memperhatikan orang-orang yang harus kita layani dalam makam. Sekaya-kaya sultan-sultannya orang ini, oke lah megah lagi. 7 turunan 7 malam acara penguburan, oke lah terserah. Tetap dikuburkan juga 1 kali 2 meter. Tidak bawa juga Mercy dan tidak dibawa, emas 50 ton yang tidak dibawa, pesawat jetnya tidak dibawa. Malah jadi rebutan sama anak tutup anak. Kita tersangkut dari dulu. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup. Selagi kita masih hidup. 1, datang kepada Tuhan. 2, datang dengan penuh kerendahan hati dalam hati yang menyembah Yesus. 3, beri kesempatan kepada Tuhan menyatakan waktu dan cara di dalam kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhanlah yang dapat menolong kita. Saya rasa sahabat-sahabat PPKO tidak meminta supaya Tuhan sertai mereka dalam pelatihan. Mereka hanya bilang begini, kalau Tuhan menolong, silakan.
Kalau tidak menolong, saya tetap iman saya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggalkan hati mereka? Enggak, mereka masuk di api, tapi api tidak membakar mereka. Akan ada satu orang lagi, orang kota yang menyertai dia. Seringkali penyerahan kita kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan membuat Tuhan turun tangan, karena dia berasa luar biasa anakku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan setia dalam perkara besar. Kalau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar. Karena aku yang engkau setia mengiring dan melayani sampai Tuhan. Banyak tantangan, terlalu banyak. Banyak pergumulan, sangat banyak. Tapi apakah pergumulan itu membuat kita mundur dari Tuhan? Sebenarnya hati nurani kita tahu itu sebenarnya. Tapi kita berkeras, emosi kita masih kita kedepankan. Padahal hati nurani kita sudah ngomong, jangan. Tetap ikut Tuhan, jangan. Enggak. Ada hati kecil kita ngomong, jangan. Tuhan baik. Yang keempat lagi, dia berkata begini, Tuhan dalam mentahirkan aku. Ada suatu keyakinan yang sungguh-sungguh, percayaan yang sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memulihkan diri kita. Amin. Tahun 2024 ini, mari kita datang dengan segala kerendahan hati dan hati syukur dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita berikan kebebasan sepenuhnya ke dalam Tuhan untuk menyatakan cara dan waktunya dia menolong kita. Pertanyaan, kalau dia belum menolong, apakah imanmu itu? Tidak. Aku tetap percaya Tuhan. Yang keempat, pastikan iman kita tetap teguh bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita berdoa.